Apa, untuk keperluan logistik yang namanya private jet itu ternyata tidak ada yang tidak untuk logistik kan. Dari Kuala Lumpur sudah penghitungan suara itu, sudah PS penghitungan suara. Terbang ke sana. Nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya dengan logistik. Itu saja yang ingin saya pastikan. Ya kan? Itu aja. Kembali juga PP saja. Ya, nih saya cuma mengutip jadi ke Kuala Lumpur itu yang terbang tanggal 9 itu dengan pesawat Embraer Legacy 650. Ya, itu aja. Hampir semuanya pakai Embraer Legacy. Itu jenis pesawat charter yang mahal. Ya, makanya saya perlu tanya, putusan untuk memilih pesawat itu siapa yang memutuskan? Saja. Kalau untuk kebutuhan monitor logistik, saya kira bisa kita pilih pesawat jenis lain. Tidak terkirim tepat waktu. Dan puji syukur yang mulia di 2024 hanya 600-an itu pun disebabkan banyak karena faktor bencana alam dan gangguan keamanan di beberapa daerah di Papua. Di daerah Papua Tengah ya Pak Ketua ya. 600-an kami bisa menekan dengan tingkat waktu yang sangat berbeda. 203 iya. Itu yang mendasari Terus pilihan itu ada dalam suasana kebatinan, ketakutan akan kegagalan. betul. Itu. Lebih ke Jadi situ. faktor-faktor Iya. fleksi, kemewahan, kemudian merasa lebih hebat itu ada di subordinasi karena kepala dan suasana kebatinan sudah sudah diduduki oleh suasana kebatinan itu ya. Ya, Ya. seperti Pak Ketua tadi sampaikan juga bayangan saya bisa lebih cepat, kecepatan dan sebagainya. Itu karena waktunya juga sempit sekali. Ya. Ngurusin 800-an ribu TPS tersebar dari Sabang sampai Merauke lah mungkin istilah mudahnya begitu. Dan kegagalan logistik tidak tepat waktu berakibat pemilunya juga tidak tepat waktu. Saya khawatir ada implikasi sosial politiknya lebih gede lagi dan ini akan biayanya mungkin akan lebih gede lagi mungkin kalau ada sesuatu. Itu yang mulia yang bisa kami itu suasana kebatinan ketika yang ditanyakan yang mulia. Terima kasih. Saya mau tanya satu lagi, Mbak Betty. Saya mau tanya Mbak kok tidak ikut naik pesawat private jet? Sakit apa? Hah? Sakit. Oh enggak sakit ya? Kok enggak ikut kenapa? Ngeri atau apa? Pertama mungkin kalau saya secara pribadi yang mulia scheduling terkait dengan kegiatan itu biasanya saya usahakan bisa saya capai sesuai dengan target yang dibuat. Jadi misalnya harus ke Medan lalu lanjut ke Gunung Sitoli kemarin itu adalah itu sudah terschedule dan saya merasa saya lebih enak pakai yang biasa aja. Oh, terus ini kan pesawat ini barbar kemana-mana, ya kan? Gak apa-apa ya Mbak. ya. Oh, enggak begini. Artinya saya ingin tahu apakah ada alasan lain kecuali alasan teknis, ada sesuatu yang Mbak bayangkan, wah ini serem juga tuh, ada nggak suasana itu? Sejauh ini saya masih bisa kontrol penerbangan kalau mau berangkat. Kalau maksudnya artinya begini. Sederhananya, ini kan ada tugas-tugas yang lebih difasilitasi sesuatu yang lebih nyaman dan lebih mewah, ya. Mbak nggak ikut sama sekali ya. Ya, itu karena alasan memang ada tugas lain, ya kan? Atau karena memang ada perasaan, aduh nggak nyaman nih, ini terlalu serem nih. Atau gitu, jujur aja Pak, ini toh kita dengar berdua dan bersama-sama. sama aja kayak ke restoran Padang, Ketua, pilihan kan banyak sekali.
Jadi kalau saya memang pengen makan rendang ya saya cocoknya makan rendang begitu. Oh, sudah pernah naik private jet? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Jadi Mbak memang ada pilihan untuk melaksanakan tugas memakai pesawat reguler. Betul Yang Mulia. Ya. Tapi apakah pesawat reguler yang Mbak pakai ini bisa juga memenuhi tugas Mbak yang yang apa bolak-balik kemana-mana itu? Insya Allah karena sudah terschedule bisa. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Waktu rapat pleno kan diputuskan bersama-sama. Mbak Betty ikut setuju atau abstain atau apa? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, seingat saya tidak ikut rapat pleno. Oh, tidak ikut rapat pleno. Sakit juga? Enggak Yang Mulia. Kenapa? Waktu itu, nih seingat saya lagi, memang diminta untuk nanda tangan, tapi kan karena saya merasa saya tidak ikut, saya tidak tanda tangan. Oh, tidak ikut. Dan memang tidak menggunakan. Oh, ya. Jadi kalau tanya lebih jelas hitam putih, tidak ikut karena apa? Karena pilihan. Oh, yang pilihan. bagaimana yang Karena- tadi saya sebutkan. Karena pilihan dan punya pendapat sendiri gitu kan? Betul Yang Mulia. Oke ya. Terima kasih. Ya. Cukup, silakan video. Terima kasih, Pak Kris. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari saudara pengadu ya. Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan, setidaknya menurut saya sebagai salah seorang anggota majelis. Kewenangan DKPP adalah soal etiknya ya. Hal patut tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Maka setidaknya untuk saya sendiri tidak akan melakukan pendalaman terhadap dugaan atau potensi hal-hal lain ya terkait dengan dalil aduan saudara ini. Tetapi ini fokus saya ini juga penting yang ingin saya klarifikasi kepada saudara. Yang pertama begini, bahwa Pemilu Nasional 2024 ini kan tentu adalah agenda yang sangat penting. Betul. Ya, saudara setuju ya? Iya, setuju. Betul. Apalagi di dalamnya ada pemilihan presiden yang tidak boleh terlambat, ya. Karena kalau pemilihan presiden itu terlambat, bisa terjadi kekosongan dalam kekuasaan negara. Sekali itu clear ya soal itu ya. Clear. Kemudian yang kedua, saudara mendalilkan ya, ada dugaan ya, praktek gaya hidup mewah begitu. Apa bukti yang bisa meyakinkan kami ya? Karena ini dalil yang sangat serius menurut saya begitu ya. Karena kalau kita lihat dari alasannya ya, yang tentu akan kami dalami juga. Tadi para teradu sudah menjawab. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek pengadaan barang dan jasanya, dikatakan ya oleh teradu bahwa misalnya BPK ya sudah melakukan audit soal itu. Nah, itu tidak akan saya dalami. Tapi soal dalil gaya hidup mewah yang saudara sangkakan kepada para teradu itu ya, itu apa penjelasannya? Baik, terima kasih anggota majelis pemeriksa yang kami hormati. Kami melakukan pengaduan ini tidak ada tendensi apapun terhadap komisioner yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua tidak ada dendam. Tentu ini adalah niat baik saudara ya. Niat baik Ya, kami baik. Yayasan Dewi Keadilan yang melakukan proses-proses pemantauan terhadap pemilu. Kami Yayasan Dewi Keadilan juga sudah melakukan proses pemantauan misalkan di pemilu 2024 kami dapat akreditasi dari Bawaslu RI. Kemudian di Pilkada 2024 ini serentak kami mendapatkan akreditasi juga di KPU Banten, KPU Jawa Tengah, KPU Jakarta, kemudian KPU Sumatera Barat, kemudian KPU Jawa Timur. Artinya proses pemantauan kami ini adalah perilisan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artinya rekam jejak kami terhadap kepemiluan itu Ya, sudah saya kira ada cukup ya. Itu yang pertama. Ya, karena kemudian begini, yang kedua, tentu aduan saudara penting. betul, Maka kami DKPP juga betul. memberikan penghormatan dan menindaklanjutnya. Baik. Ya, sekarang Kemudian langsung yang masuk ke kedua, substansi. terkait maksud- dengan ya. substansinya terkait dengan apa dugaan terhadap kemewahan-kemewahan yang ada. Satu adalah berdasarkan pada rapat yang ada di komite
di LDP, ketika di RDP, DPR, ya. kami melihat itu suatu hal yang sangat mengagetkan publik terkait dengan dugaan-dugaan apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kami koalisi melakukan proses pemantauan ini terkait dengan dugaan-dugaan private jet ini dengan teman-teman TII, kemudian teman-teman TNI Asia terkait bagaimana proses pengadaan ini. Dan kemudian kami melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan tadi. Dan kemewahan itu, dugaan kemewahan itu, kami masih mengatakan dugaan ya, dugaan kemewahan itu, kami lihat dari yang seharusnya bisa diakses dengan tadi, balik lagi kepada dalil kami, yang seharusnya bisa diakses dengan pesawat komersil, khusus terkait dengan private jet ini, akan tetapi itu dilakukan dengan private jet yang menurut kami di luar kewajaran apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu hal apa yang dijawab oleh para teradu untuk menjelaskan ketepatan, kecepatan, atau ketepatan waktu dan lain-lain, itu adalah hak dari para teradu. Akan tetapi kami melihat dari beberapa perjalanan atau rute-rute yang dilakukan, itu ditemukan beberapa hal yang menurut kami tidak perlu dilakukan. Misalkan tadi saya sampaikan perjalanan dari Surabaya ke Malang, misalkan ke Bali, ke Medan, dan banyak hal yang kami sampaikan di 59 trip gitu ya perjalanan. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak bisa, tidak perlu untuk adanya private jet ini, misalkan ke Banjarmasin, ke hal-hal yang Kuala Lumpur dan lain-lain. Itu sebenarnya anggota majelis yang kami. Jadi saudara, menurut pandangan saudara bahwa sebetulnya tidak perlu pakai private jet, begitu ya? Ini dalil pengadu ya, kan akan kami konfirmasi juga. Itu yang pertama. Kemudian seandainya pun itu diadakan, ada beberapa rute ya atau trip yang menurut saudara tidak perlu menggunakannya. Itu ya? Ya, baik. Sementara itu ya. Saya ke ada tambahan yang mulia. Ada tambahan? Terkait dengan proses pengadaan yang menurut kami janggal. Tadi di poin bukti P5 dan sampai saat ini juga tidak bisa dijelaskan. Ini memang tertulis di 1 November 2024 dan itu sudah dilakukan di 8 Januari 2024. Apabila itu adalah salah, salahnya siapa? Siapa pelakunya, itu belum diklarifikasi. Dan kemudian kalau misalkan benar, waktunya adalah RUP, rencana pengadaannya itu di tanggal 6, kemudian berkontraknya itu di tanggal 8, atau berkontraknya di tanggal 8 atau berkontraknya di tanggal 6, dalam waktu yang sesingkat ini sudah menemukan satu penerbang gitu ya, satu penyedia yang itu digunakan PT Alfa 5 itu. Apakah tidak perlu misalkan di cross check terlebih dahulu bagaimana pengalamannya? Apakah dalam jangka waktu 2 hari itu sudah cukup untuk melakukan proses pengecekan itu?